Di luar rumah kau itu manajernya. Dia sedang ada temannya. Tunggu di sini. Kenapa orang-orang mentertawai kita? Apa maksudmu? Kenyataannya mereka pasti mentertawaiku. Ayo dokter. Ini dia nenek, aku sudah membawa nomor 1. Bintang Rock, kau tidak mau tos denganku? Untuk apa? Aku akan memberitahumu setelah kau tos denganku. Ini untukmu. Sekarang beritahu aku. Bintang Rock, tolong beritahu aku. Apa yang membuatmu lama melakukan sesuatu, padahal mestinya kau melakukannya dari dulu? Maksudmu apa? Nenek sepertinya memberitahu mereka tentang gaunnya. Beritahu kami bagaimana caranya kau menggagalkan kejutan itu. Itu sangat gampang, Nenek. Kurangnya kejutan membuat pernikahan tidak seru sama sekali. Karena itulah sekali-sekali memberikan kejutan buatnya. Lalu apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Suatu waktu aku menjadi kereta dan pada suatu waktu aku juga... Apa kau tahu kenapa aku merahasiakan kamar kami? Oh, aku mengerti sekarang. Rahasia adalah sesuatu yang tidak diketahui, tapi rahasiamu terungkap untuk diberitahu pada orang lain. Apa yang kau tahu? Aku tahu kalau kau sedang merayakan hari merah di dalam kamarmu. Hari merah apa maksudmu? Kau tidak usah malu-malu, Abi. Itu kan wajar. Pragya, apa kau juga merayakan hari merah? Atau kau akan merencanakan punya anak? Jangan lupa, beritahu kami kalau kalian sudah punya berita bagus. Kau beritahu mereka tentang rahasia kamar kita? Kenapa aku melakukan itu? Aku tidak memberitahu apa-apa. Abi, aku mau bicara denganmu. Ada apa lagi sekarang? Ini sesuatu yang penting. Permisi. Ada apa sih? Permisi. Alia, ada yang harus aku beritahu padamu. Abi, sudah cukup. Jangan berkata apa-apa. Sekarang ini, semua yang kau katakan akan berbalik melawanmu, Tanu. Jadi diamlah. Aku akan bicara pada Abi. Tapi ada apa ini? Abi akan kuberitahu. Ayo, aku akan memberitahu. Semua rencanaku gagal. Aku harus bicara pada dia. Abi, ini tentang apa? Seperti apa? Apa kau sudah lihat wajahmu? Memang apa salahnya? Ada tanda merah, Abi. Aku tahu hari ini hari merah. Nenek sudah memberitahuku tadi. Hari merah? Apa itu? Tepat sekali. Aku juga tidak tahu. Tapi dilihat betapa modernnya Indu. Dia tahu semuanya. Nah, lihatlah. Semua orang mengenakan warna merah kecuali aku. Makanya mereka mengejekku. Aku pikir perlu mengenakan warna merah di acara sangit. Abi, Dan kau juga mengenakan warna merah kan? Itu artinya meskipun sekarang kau tidak memberitahuku, itu tidak akan mengurangi rasa maluku, Alia. Yang aku coba katakan adalah wajahmu berubah menjadi... Wajahku berubah merah. Berubah merah, berubah merah, berubah merah. Itu semua karena wanita itu. Sudah ya, aku mau masuk ke dalam. Tapi Abi... Hari merah? Hai. Aku mau bicara denganmu sebentar. Permisi. Kau sudah keterlaluan ya? Apa kau sudah lupa? Atau kau memang sengaja pura-pura melupakannya? Abi itu milikku. Apa yang aku lakukan? Jangan pura-pura tidak tahu ya. Tindakanmu itu memang belum diketahui oleh banyak orang. Mungkin oleh banyak orang tindakanmu itu lucu. Tapi buatku sama sekali tidak lucu. Kau pikir, apa kau bisa mengambil Abi dari kehidupanku? Tidak mungkin, Pragya. Aku ingatkan sekali lagi. Dia milikku. Aku sedang bicara denganmu, Pragya. Tapi aku tidak tertarik dengan semua omonganmu. Tidak peduli berapa lama seorang tamu tinggal di rumah ini, dia tidak akan bisa menuntut atas rumah ini ataupun orang-orang yang ada di dalam. Aku harap kau menikmatinya sendiri. Terima kasih. Purap, apa kau tahu apa rencananya Alia? Belum, tapi kau jangan khawatir. Aku akan mengawasi mereka. Aku yakin mereka berdua tidak akan berhasil.
Terima kasih banyak, Purap. Kalau tidak ada kau, aku pasti tadi sudah menjadi sok. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Seperti kau tidak bisa melihat keluargamu dalam masalah, aku juga tidak bisa melihatmu berada dalam masalah. Hati-hati, Bibi. Di mana yang terluka? Di sini. Jangan dipegang, sakit. Aku akan kembali. Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Aku tidak tahu sebetulnya apa maksudmu. Tapi menikahkan Purap dan Alia adalah suatu kesalahan besar. Kau tidak bisa membiarkan mereka menikah, Bulbul. Aku rasa sekarang kau belum terlambat. Aku bisa bicara dengan Purap secara baik-baik. Barangkali saja dengan aku bicara, pikirannya akan berubah. Wah, hari ini kau terlihat begitu bersemangat, Kak Abi. Jangan memujiku dulu. Lebih baik sekarang kita makan malam dulu. Karena aku sudah menyiapkan makanan yang sangat enak dan tidak ada seorang pun yang menolaknya. Ngomong nenek akan dipaksa untuk memuji, Nek. Memuji siapa? Paman, aku cuma ingin tanya, di mana Bibi Sarlah? Tadi aku melihat dia di dapur bersama dengan Punin. Harusnya kan Bibi di sini. Untuk apa Bibi di dapur? Ini kan saat bahagianya. Mungkin karena hari ini adalah hari Sanggit, makanya dia di dapur. Hei, Abi, ada apa ini? Kenapa kau memakai gelang merah? Ini di luar kebiasaan. Ini aneh sekali. Hari ini hari merah. Kau tidak tahu ya? Aku juga tidak tahu. Tapi, kenapa kau tidak pakai merah? Aku akan memberikan sesuatu yang merah. Aduh, Bibi mau dibawa kemana? Pekerjaan Bibi masih banyak, sayang. Sudah, Bi. Punit, memangnya ada apa dengan Bukan Punit? Itu dia, biasa, Bi. kan? Bukan dia. Lihat itu. Abi, Ya ampun, salam untuk. lihat kan, Bi. Abi, coba lihat sana sebentar. Lihat lebih dekat, Sarlah. Maka kau tidak perlu khawatir lagi. Hari ini adalah hari merah untuk Praga dan Abi. Iya, itu benar. Dan hari ini kami mengenakan sesuatu yang merah. Ya, itu sangat cocok. Iya, Bu. Apa kau belum mengerti? Ikut denganku, nanti kau akan mengerti. Ayo. Ada apa ini? Sudahlah. Kenapa? Abi, lihat. Oh, selamat Hari Merah. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tahu ini adalah hari merah, tapi kenapa begini? Jadi, kau belum mengerti juga. Tunggu ya, akan kuambilkan. Lihat, Kenapa semua melihatku? ini, lihat ini. Kenapa bisa begini? Bagaimana aku tahu? Siapa lagi yang tahu selain kau? Karena Kenapa kau marah padaku? Aku bahkan tidak menyentuh. Mungkin ini terjadi saat aku membuka pintu kamar mandinya. Kau pasti sengaja melakukan semua itu kan? Kau sengaja permalukan aku di depan semua orang. Ini semua kesalahanmu. Kenapa ini menjadi kesalahanku? Bagaimana aku tahu kalau kau yang bersandar di pintu itu? Katakan. Tapi sebelum masuk kan kau bisa mengetuk pintu dulu. Ini semua salahmu di depan semua orang. Mereka semua mengejekku dan aku pikir mereka semua merayakan hari merah.
maafkan aku. Buat apa minta maaf? Aku bahkan tidak bisa menghadapi orang-orang karena kau. Bahkan Tanu melihatku seperti ini. Kalian mencoba untuk memberitahuku tapi aku tidak mendengarkannya. Coba kalau aku mendengarkannya, pasti tidak akan seperti ini kan? Bagaimana kalau wartawan melihatku? Mereka pasti akan menulisnya di tabloid-tabloid. Aku... Tolong hentikan. Kau selalu saja mencuri kesempatan ya? Apa ini? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku mau membersihkannya. Membersihkannya atau merencanakan yang lain? Kau pasti sengaja melakukannya kan? Aku hanya bercanda di lantai bawah dan kau memberikan ciuman dengan nyata. Kenapa kau melakukan semua ini? Katakan. Kenapa kau mencium seluruh wajahku? Aku adalah bintang rock dan kalau aku kelihatan vulgar, maka semua orang akan mentertawakanku dan kau akan merasa sangat gembira. Hah? Kenapa kau harus memikirkan mereka? Kau kan juga tidak tahu malu. Apa? Kau bilang aku tidak tahu malu? Tentu saja. Sebelumnya, kau mulai melepas baju dan mengikutiku ke kamar mandi. Kalau kau merasa malu, kenapa pergi begitu saja seperti Karena itu? aku tidak sadar saat aku menciummu. Sekarang katakan, aku harus bilang apa pada mereka? Kau beritahu mereka kalau Tanu... Seharusnya aku tidak bilang begitu. Sebenarnya, Tuhan lebih tahu apa yang sedang terjadi di sini. Kenapa tidak bertanya saja? Kenapa aku tidak bertanya kepada Tuhanmu saja? Apa kau pikir ini Kau lelucon? sudah buat aku jadi bahan tertawaan. Sekarang tanyakan kepada Tuhanmu kalau aku akan menyingkirkanmu. Kalau tidak maka aku... Abi. Ya Tuhan, dua orang di tempat yang sama. Sudah diam. Jangan meledek mereka lagi. Bukankah kau sudah menarik kaki mereka juga? Sebenarnya aku sangat suka saat hubungan kalian berkembang. Aku sangat senang. Dan kalian berdua tidak bisa mengendalikannya lagi. Aku pun tidak bisa mengendalikan kebahagiaanku. Abi, kau tidak usah merasa bersalah. Kalian ini kan sudah suami istri, jadi tidak apa-apa. Aku akan kembali. Kau malu ya, Pragya? Abi, pastikan hubungan ini terus berkembang. Kau adalah cucuku. Kau begitu berharga untukku. Abi, sekarang kau dengarkan kalau kalian harus menjaga satu dengan yang lainnya. Baiklah, kita ke bawah sekarang. Ya, ayo. Darahmu sama sekali tidak ada kandungan alkohol. Kenapa bisa ada begitu? Aku kan tidak minum alkohol. Aku kan pernah bilang padamu kalau dia yang sudah menyelamatkanmu. Jadi takdirmu terhubung mulai sekarang. Dia yang menyelamatkanmu. Bagaimana laporanmu? Apa yang kau katakan? Kau tidak menyebut namaku di kantor polisi kan? Aku mau tahu apa yang kalian lakukan di dalam kamar. Lama lagi. Aku yakin Abi pasti memarahimu karena kau layak mendapatkannya. Kenapa kau tidak mau bilang? Kau takut ya? Kau malu dia memarahimu? Yang perlu kau tahu adalah rahasia di dalam kamar bukan untuk dibagi dengan siapapun. Permisi. Bulbul, Iya, kau dari mana saja? Sejak tadi aku tidak bisa menemukanmu. dari tadi aku di sini. Aku hanya memastikan Paman Kabir menangani dapurnya dengan baik. Iya, aku sudah mengatakan kepada mereka, tapi entahlah. Kenapa kalian tidak melayani tamu dan malah bergosip di sini? Sini biar aku bawakan. Tidak usah, biar aku saja yang melayani mereka. Kau layani sebelah Iya. sana, dan kau ke Baiklah. sebelah sana. Kenapa Punit bersusah payah begitu? Sejujurnya, Bulbul, aku senang melihat Punit dan juga Paman Kabir. Mereka sudah mendapatkan kesempatan. Apabila
mereka bisa membuat terkesan dengan cateringnya, itu akan membantu menaikkan karirnya Puni. Sebentar ya, aku segera kembali. Catering hanya bisa dikerjakan dengan baik kalau Alia tidak ikut campur. Aku ingin tahu apa yang sudah dia rencanakan. Kalau aku memberitahu ini padamu, Pragya, kau akan meninggalkan yang lain untuk mengurus ini. Ada apa, Abi? Bagaimana dia bisa menciummu? Lalu kenapa kau diam saja? Apa kau tidak memikirkan hal itu? Kau tahu kan bagaimana perasaanku? Kenapa kau melakukan ini, Abi? Kenapa? Kenapa kau diam? Ayo katakan padaku, Abi. Harusnya kau keluarkan dia dari kehidupanmu. Kenapa harus kau keluarkan dari kehidupan? Lagi pula dia adalah istriku. Orang luarlah yang harus kuantar ke pintu keluar. Kau baru saja menyebutku orang luar. Ya? Kau adalah orang luar. Dan mungkin karena itulah kau tidak mendukungku setelah kecelakaan itu seperti yang dilakukan oleh Pragya. Tanu, kalau kau yang mengalami kecelakaan, aku pasti di sisimu. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli aku yang disalahkan. Tapi apa yang sudah aku lakukan ketika aku mendapatkan masalah? Kau hanya menghiraukan dirimu sendiri dan tidak pedulikan aku. Bagaimana menurutmu, Tanu? Aku biarkan kau disalahkan? Aku biarkan kau di penjara? Apa aku tidak akan mempertaruhkan semuanya untuk menyelamatkanmu? Tapi kau tidak bisa dipercaya, Tanu. Abi, tolong maafkan aku, Abi. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku bukan seperti itu. Aku hanya takut saat itu. Aku takut kalau kita masuk penjara. Dan aku juga takut kalau sampai nenek mau melihat kita karena kita sedang sama-sama. Aku takut kehilangan dirimu, Abi. Aku tidak bermaksud menjebloskanmu ke penjara. Apa kau tidak percaya padaku, Abi? Aku tidak percaya diriku sendiri, Tanu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kupercaya. Di satu sisi ada wanita yang aku pandang rendah, yang aku siksa setiap hari dan aku balaskan dendamku kepadanya. Tapi dia menyelamatkanku dari seorang polisi, Tanu. Di sisi lain, ada wanita yang aku cintai, yang aku pedulikan dan aku habiskan hidupku bersamanya. Tapi ketika aku mendapatkan masalah, dia tidak ada di sisiku. Kau memberitahuku apa yang harus kupercaya. Apa kali ini aku tidak salah dengar, Tanu? Percayalah pada cinta kita. Pada cintamu, Abi. Aku mohon, Abi, maafkan aku. Lepaskan aku, Tanu. Maafkan aku, Abi. Abi. Lepaskan aku, Tanu. Tidak. Aku bilang lepaskan aku. Tombol lampunya ada di sini. Dan aku akan menyalakan lampu. Kalau aku menghalanginya, bagaimana aku bisa menyalakan lampu? Nah, lihat kan? Iya, terima kasih, Abi. Nenek menyuruhku menyalakan lampu. Dia pasti sangat marah karena aku tadi lupa. Sekali lagi terima kasih. Maaf ya, aku sudah mengganggumu. Lain kali jangan sampai lupa lagi ya. Ada Bibi di situ rupanya. Upacaranya sudah mau dimulai, Abi. Karena itu tadi Ibu mencarimu. Kenapa Bibi repot-repot? Sebentar lagi aku juga ke bawah. Ngomong-ngomong, aku ingin sekali menari dengan Bibi hari ini. Tapi Bibi tidak bisa menari. Kau pasti bisa menari lebih bagus dari putrimu. Kau sudah mengajarkan semuanya kecuali menari, ya kan? Tidak apa-apa kan? Ayolah. Seluruh keluarganya ingin memisahkan aku dengan Abi. Tidak ibu, tidak anaknya. Perhatian semuanya. Hari ini adalah upacara sangit untuk pernikahan Alia. Dan ini adalah upacara sangit untuk pernikahan Punjabi. Dan sekarang kita akan menari dengan memainkan musiknya. Tunggu dulu. Upacara sangit wanita sebaiknya dimulai dengan lagu yang membawa keberuntungan. Baiklah, aku akan menyanyikan semua lagu itu. Tapi bagaimana menurutmu, Ibu? Aku setuju. Bukankah suaramu bagus sekali? Tapi Nek, memangnya Bibi mau menyanyi tradisional? Sayang, sangit dimulai dengan lagu yang membawa keberuntungan. Begini Nek, keluarga ini kan keluarga penyanyi rock. Kenapa tidak disesuaikan saja? Ya, aku setuju dengan ide itu. Kita mendengarkan lagu tradisional nanti saja. Ayo kita menari dengan musik rock hari ini. Aku benarkan, Sarla? Siapa yang kau tanyakan? Dia mungkin kelihatan muda, tapi tingkah lakunya seperti orang yang lebih tua. Tapi kalau aku menari, gayaku seperti anak muda. Hei, ucapannya sangat bagus. Dan kita nenek dari penyanyi rock mesti menari duluan. Mainkan musiknya.
kau yang menyuruh aku untuk sabar selama ini. Sekarang lihat apa yang terjadi padaku. Abi menyebut aku orang luar, sementara dia menyebut wanita itu dengan sebutan istrinya. Alia, aku kehilangan Abi, itu pun karena wanita itu. Bagaimana menurutmu? Hah? Bagaimana dengan ciuman itu? Dengar sayang, kau ini terlalu banyak berpikir. Kau tahu kan, Abi tidak akan melakukan itu. Kalau aku banyak berpikir, lalu apa aku harus mendiamkan sampai itu terjadi? Lama-lama Abi pasti akan tertarik pada wanita itu, Alia. Abi tidak akan mau mendengarkan ucapanmu. Kau akan diperlakukan sama seperti aku. Kau mau diperlakukan sama sepertiku? Dia yang akan berkuasa. Abi tidak akan melakukan hal semacam itu karena dia menyayangiku. Sebaliknya, harusnya Pragya yang khawatir karena aku akan mempermalukan keluarganya dan melempar mereka keluar dari sini. Setelah itu aku akan lakukan hal yang sama padanya.